Jadi saya lebih nyaman dan lebih enak lagi kalau memang begini, sebab saudara IWW itu secara sadar dan mandiri telah melakukan gugat cerai antara Pak, dan itu secara otomatis, dan syukur kalau memang segera mau mempertanggungjawabkan utang-utangnya kepada keluarga saya dan mengembalikan 9 sertifikat yang digelapkan, sebab memang selama bersama di dalam suami istri kita masih sama-sama menganggur dan tidak punya apa-apa. Dan ternyata setelah jadi PNS, dia memilih untuk mengundurkan diri dan melarikan diri dari saya. Apa yang kami sampaikan ini tentunya untuk menjadi pengertian semua pihak agar tidak melakukan indoktrinasi kepada saya atau melakukan pembunuhan karakter kepada saya sebagai opsi bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di sini saja. Drama yang dilakukan oleh saudari Wiwi tidak di Pati saja. Drama mengadu domba dan mempertentangkan permasalahan atau membantah dari suami itu tidak di sini saja. Di Magelang juga seperti itu, di Solo pernah seperti itu, di Jogja juga pernah melakukan hal-hal yang sangat merugikan banyak orang. Sengaja kami sampaikan ini sebagai keterangan saja, dan kalau mau dicerikan oleh orang tuanya, dibantu orang tuanya, dan politik kejahatan sistematis itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh saudara ibu mertua dan ibu lainnya yang juga seorang gremo ya, yang menjual anaknya untuk mie beras, demi kecap, demi cabai, dan uang segribil. Dan bagi saya yang biasa berpikir besar tentu tidak mau dipancing oleh orang-orang yang seperti itu, yang terkesan tidak bertanggung jawab, mengeksploitasi anak demi tujuan dan kepentingannya sendiri. Sungguh pun demikian, secara normatif saya tetap menghormati suatu otonomi dependensi atau pilihan daripada orang tua saudari Wiwi dan orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya yang semua menjadi korban dan dikibuli oleh konspirasi saudari Indah Wayu Widiawati yang adalah mantan istri saya ini, ditipu muslihat sedemikian rupa dengan akting drama, memakai alasan kalau saya menderita gangguan kejiwaan atau gila, dan itu sebagai pembusukan atau pemasungan hukum dan pembunuhan karakter kepada saya sebagai tinjauan kembali. Saya tentu tahu betul watak karakter dan otak licik dari Ibu Indah ini yang memang bajingan wedok ini ya, yang sejak dulu juga suka mempermainkan laki-laki seperti itu. Dulu juga ada yang pernah dikuras namanya Pak Darto, dan Pak Lili juga namanya Pak Mamat bin Kadir ya. Dan semua kepolisian, semua media tahu bahwa di Polsek Pati Kota, di Kunduran Blora, di tempat-tempat lain, di Polres Rembang, semua tahu sepak terjang dari kenakalan saudari Wiwi ini. Tinggal kita menunggu ketegasan kepolisian ya, bagaimana kepolisian dapat memproses hukum dari perbuatan yang dilakukan Wiwi ini, karena memang mereka semua tahu integritas saya, siapa saya, tetapi memang kita sama-sama menunggu atau surat keputusan. Kalau dulu adalah karena ini delik aduan, disuruh menunggu adanya perceraian, dan sekarang perceraian sudah terjadi. Tentunya kita sebagai dasar atau jalan awal pemeriksaan, tentunya terkait hal ini kita meminta aparat penegak hukum, kepolisian untuk membuka dan menyeimbangkan perkara ini sebagaimana apa keterangan saya. Baru-baru ini saya juga melayangkan surat kembali ya, saya mengajukan bukti-bukti lagi tentang kota laporan dan draft pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan oleh IWW kepada saya dan ibu saya terkait rekayasa penipuan, penggelapan, dan kata-kata bohong dan percobaan pembunuhan kepada saya dengan cara-cara memberi racun kepada makanan, minuman kepada saya, bahkan menyuruh mafia, dukun, preman, dan kepolisian untuk merekayasa saya. Dan itu berkaitan dengan bukti yaitu positif kejahatan Ibu Indah kepada saya dan keluarga saya yang tidak dapat dimaafkan. Ini terlapor semua di Polres,
sekira tahun 2003, bahwa semulanya ya semua keluarga percaya. Jadi semula semua keluarga saya percaya, sehingga merekomendasikan untuk adanya sebuah penggunaan aset kami, tetapi kepercayaan itu dikhianati. Jadi bukan saya yang menceraikan saudara IWW, tetapi saudari IWW yang menceraikan saya. Maka dalam rangka perceraian itu tadi, semua memori ada di sini dan tidak saya tanggapi, sebab saya punya pedoman hidup, punya prinsip bahwa apa yang tidak berguna tidak harus kita buang semuanya. Kita punya prinsip bahwa percuma ya kita membuang-buang permasalahan, dan saya juga tidak lagi mau repot-repot untuk mencatat rekam jejak. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh saudari IWW, sebab selain ini saya ngeri, saya takut untuk dijadikan mesin ATM untuk membiayai kejahatan saudara IWW. Saya juga tidak mau berpikir lagi ya untuk menanggapi hal ini. Saya ada lelah, saya kesel, dan saya juga tidak kuat punya istri yang berpikir seperti itu, sehingga semua perkara jadi satu. Tidak ada pilahnya mana ruang tamu, mana terlalu sempit ya. Terlalu sempit, mana ruang tamu, mana kantor, mana. Jadi itu tidak ada demarkasi atau pembatasan. Jadi tidak ada mana itu tempat kerja, mana ini ruang tamu, ini mana ruang tidur, mana ini. Jadi ya nemoni tamu ya di kamar tidur dan lain sebagainya. Jadi karena saudari Wiwi ini tidak punya rahasia atau tidak punya integritas bagaimana memimpin sebuah keluarga, tentunya kami sekeluarga juga membuat pilihan seperti itu. Jadi segala usaha apapun saya kira sia-sia kita lakukan sebagai kelas, karena di situ ada unsur rahasia yaitu keluarga, yang tentunya saya tidak berdaya lagi untuk menyampaikan, dan hal itu sangat mentertawakan dan saya sangat kecewa. Ya intinya saya tidak mampu berpikir lagi Pak, bahwa justru dari kepala bagian atau sebagian kepala sekolah itu malah ngelanggati kan begitu ya.